laporan keuangan harus secara utuh adalah dengan kebutuhan untuk analisa. Ya, analisa ini cukup penting ketika memiliki outlet yang bisa dikatakan cukup banyak. Nah, sobat, ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kunci penting apa aja sih yang harus diterapkan pada franchise kopi gitu ya. Nah, mungkin sebelum membahas lebih dalam mengenai tentang kunci penting apa saja sih gitu ya yang harus diterapkan pada franchise kopi gitu ya. Nah, sebelum itu buat sobat semua jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar sobat semua bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video update dari kami. Nah, mungkin buat sobat gitu ya yang yang penasaran gitu ya sih. Sebenarnya kan kita tahu saat ini atau akhir-akhir ini gitu ya banyak sekali franchise kopi yang ada di Indonesia gitu ya. Kita banyak berbagai macam merek, berbagai macam varian rasa, dan juga inovasi-inovasi yang mereka tambahkan itu cukup menggiurkan gitu ya. Nah, apa saja sih kunci pentingnya dalam penerapan SOP untuk franchise kopi? Nah, saya akan membagikan tips dan juga triknya kunci penting dalam melakukan penerapan SOP untuk franchise di bidang kuliner khususnya untuk kopi gitu ya. Yang pertama adalah siklus transaksi harus dibuat semudah mungkin dan juga dimengerti setiap divisi ya. Dalam poin ini adalah setiap divisi. Kenapa kok setiap divisi itu harus tahu, harus memahami? Karena apa? Di franchise kopi ya, antara bisa dibilang barista ya yang membuat kopi dan juga kasir itu mereka pasti multi talent atau multi istilahnya itu double job gitu ya. Jadi mereka harus bisa kasir, mereka juga harus bisa membuat kopinya. Sehingga transaksi yang dibuat itu harus sesederhana mungkin, seminimal mungkin. Sehingga apa? Sehingga karyawan atau tim yang bekerja di sana itu menjadi gampang memahami, jadi lebih mudah memahami. Kenapa? Tidak memungkiri jika franchise itu dijalankan katakan 2 shift gitu ya. Pasti ada di salah satu shift itu hanya 1 orang, atau salah satunya lagi sakit deh gitu ya, atau tidak masuk kerja atau cuti atau berbagai macam sebagainya, sehingga franchise itu yang ada hanya 1 orang. Nah, ketika 1 orang itulah sangat dibutuhkan. Jadi transaksi yang digunakan itu sesederhana mungkin, jadi sangat mudah dipahami. Jadi semua divisi itu mampu atau bisa untuk mengelola, nah baik kasir ataupun ketika kegiatan untuk pembuatan kopi gitu ya. Nah, jadi mereka bisa memahami kedua hal itu bersamaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang terhindar dari kecurangan manajemen ataupun karyawan. Ya, kecurangan itu pasti dalam dunia bisnis itu pasti ada. Nah, akan tetapi bagaimana cara kita untuk memanage? Nah, dalam hal ini SOP itu sangat-sangat dibutuhkan. Sebisa mungkin SOP itu dibuat dengan bahasa sesederhana mungkin, dengan aktivitas seminimal mungkin, seefisien mungkin ya. Sehingga apa? Sehingga karyawan yang bekerja di sana itu akan menjadi lebih mudah dalam memahami SOP yang sudah diberikan. Nah, sehingga untuk peluang untuk kecurangan itu juga menjadi lebih minim gitu ya. Kemudian sistem pengawasannya juga. Nah, sistem pengawasan ini macam-macam. Bisa jadi mereka atau kita gitu ya, kita mengadakan sistem internal audit, jadi sidak langsung secara random gitu ya. Kemudian mengevaluasi bagaimana kinerjanya. Nah, jadi itu untuk bagaimana tipsnya gitu ya untuk terhindar dari kecurangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memantau kinerja outlet dari jarak jauh. Ini sangat penting ya. Ini salah satu trik juga bagaimana kita memantau kondisi outlet jarak jauh. Karena apa? Karena kita tahu franchise itu pembelinya kita nggak bisa batasi. Dia mau dari pulau mana, dia mau dari bagian atau provinsi mana, itu kita juga nggak bisa membatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memantau untuk aktivitas dari outlet tersebut.
Dengan cara bagaimana? Yaitu menggunakan software. Software sekarang untuk franchise itu sangat banyak sekali, berbagai macam fitur. Nah, tergantung dari sobat semua ini ya, kebutuhannya, penguasannya itu dari bidang apa. Umumnya itu ada dari bidang sales, penjualannya. Jadi kita bisa tahu. Nah, kenapa kok sales? Contoh nih ya, gambarannya ketika kita di kuliner kopi, kita kan penjualan pasti menggunakan cup ya sebagai tempat minumnya. Jadi mau dine in ataupun take away, sebisa mungkin kalau kopi itu adalah menggunakan cup sekali pakai. Karena apa? Itu untuk controlling masalah salesnya. Jadi ketika dilakukan stock opname gitu ya, kita cukup menghitung cupnya sisa berapa. Jadi ketika pembelian datang misalnya 100, kemudian penjualan secara software 30, otomatis sisanya harus sisa 70. Nah, apabila kurang dari itu berarti ada kecurangan di franchise Anda. Kemudian cupnya pun itu pun juga sebisa mungkin didesain khusus sehingga tidak bisa dimanipulasi. Mungkin diberi label atau diberi cap atau diberi cetakan khusus gitu ya, sehingga itu bisa menjadi satu controlling. Karena apa? Karena bisa jadi karyawan itu bertindak curang ketika mereka dapat membeli sebuah cup itu di pasaran. Jadi cupnya tidak terdesain secara khusus sehingga di pasaran banyak sekali dijumpai. Nah, itu akan sangat menjadi rawan. Kemudian bisa juga controllingnya dengan cara stroke. Jadi diberi pemberitahuan gitu ya, jika Anda tidak menerima stroke dari kasir, Anda berhak mendapatkan produk kita senilai berapa, misalnya seperti itu. Nah, itu juga salah satu controlling apa? Memastikan bahwa setiap penjualan itu sudah masuk ke dalam software. Nah, itu juga akan bisa mempermudah kita untuk melakukan pengawasan walaupun outletnya berada di jangkauan yang cukup jauh ya. Tentunya infrastruktur juga sangat mempengaruhi, misalnya internet kalau software itu. Kemudian apakah dia basisnya Android ataupun menggunakan laptop, itu juga harus dipikirkan. Cuman untuk yang lagi populer saat ini semua berbasis di Android ataupun iOS. Jadi bisa menggunakan tablet. Jadi sudah tidak perlu lagi laptop gitu ya, tidak perlu lagi komputer. Jadi cukup lewat tablet itu bisa, bahkan ada yang menggunakan HP bahkan sampai dengan QR. Kemudian selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan terbentuk secara utuh. Nah, ini salah satu tips atau triknya juga ya. Kenapa laporan keuangan itu harus terbentuk secara utuh? Laporan keuangan harus secara utuh adalah dengan kebutuhan untuk analisa. Ya, analisa ini cukup penting ketika memiliki outlet yang bisa dikatakan cukup banyak. Jadi kita tahu, oh outlet ini mengalami kerugian, outlet ini mengalami surplus yang baik, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada ownernya atau pembeli franchise kita. Jadi outlet Bapak mengalami kemunduran dalam hal ini dikarenakan beberapa hal yang menurut analisa kita berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Jadi kita bisa memberikan evaluasi juga ke pihak pembeli kita atau franchisee kita. Jadi laporan keuangan itu memang harus terbentuk secara utuh. Maksudnya itu bagaimana? Yaitu mulai dari sales, kemudian masalah biaya-biayanya, kemudian pemakaian bahan bakunya itu harus terbentuk utuh. Supaya apa? Supaya dianalisa itu juga bisa, dan kita bisa memberikan masukan untuk pembeli franchise kita. Oke sobat, itu tadi adalah kunci penting dalam melakukan penerapan SOP untuk bisnis waralaba di bidang kuliner, khususnya untuk kopi. Buat sobat semua, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar sobat semua bisa mendapatkan notifikasi dan juga informasi terkait dengan video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro dalam video-video selanjutnya.